Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Ika Purwanti selaku dosen pengampu, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah memberikan kesempatan saya sehingga saya bisa menjalankan UTS pada hari ini. Baik, sebelum lanjut ke materi presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Femita Nuraini dari Prodi Manajemen Pagi dengan NIM 2301012345. Langsung saja ke pembahasan materi. Di sini saya membawakan materi yang bertema konsep dasar manajemen. Pengertian organisasi dan manajemen. Manajemen organisasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan organisasi. Manajemen berarti pemrograman, cara, ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Sedangkan organisasi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Sehingga jika digabungkan, maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Manajemen organisasi mengacu pada praktik perencanaan, koordinasi, dan pengawasan berbagai elemen dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. 4 aspek konsep manajemen. Yang pertama, sebagai seni. Konsep ini bertujuan pada bagaimana perencanaan sebagai sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan jalan yang mempekerjakan orang lain. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan. Berperan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, yaitu sebagai suatu proses. Konsep ini bertujuan pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan agar bisa mencapai suatu tujuan. Dan yang terakhir, sebagai suatu profesi, berperan pada profesi manajer yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan dapat gaji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Peran manajemen dalam organisasi. Yang pertama, sebagai penanggung jawab dan pengendali. Yang kedua, sebagai pelaksana aktivitas POLS operasional organisasi sehari-hari. Yang ketiga, untuk melakukan SWOT analisis. Yang keempat, pengelola SDM dan sumber daya organisasi. Yang kelima, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, untuk mengatasi tantangan. Yang ketujuh, untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja sesuai bidang sehingga pekerjaan lebih efisien. Yang kedua, yaitu otoritas agar semuanya berjalan teratur dan sesuai dengan tepat waktu. Yang ketiga, disiplin melalui pemberian hukuman atau reward tertentu. Yang keempat, kesatuan pemerintah berdasarkan pada satu sumber yang sama. Yang kelima, arah atau tujuan yang sama. Yang keenam, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Yang ketujuh, gaji pemberiannya harus adil dan rata. Yang kedelapan, pemutusan pemerintah atau harus berasal dari pusat. Yang kesembilan, ada jenjang jabatan untuk memperjelas tugas masing-masing. Yang kesembilan, tata tertib semua hal diposisikan yang benar. Yang kesepuluh, adil terhadap seluruh karyawannya tanpa membeda-bedakan. Yang ke-11, stabil dalam melaksanakan tugas. Yang ke-12, inisiatif dalam melakukan pekerjaan atau tugas masing-masing. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan berperan cukup penting dalam organisasi karena sudah rencana harus dikerjakan dengan matang. Hal ini untuk menghindari terjadinya kebingungan akan tujuan di mana yang akan datang. Selain itu, fungsi perencanaan juga sangat berguna untuk menentukan anggaran dari sebuah kegiatan organisasi. Yang kedua, fungsi lead atau fungsi pengarahan. Berfungsi untuk
mengarahkan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga apapun yang dilakukan terarah dan tidak keluar dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, controlling atau fungsi kontrol. Fungsi ini berguna untuk mengawasi kegiatan agar selalu sesuai dengan arahan, sehingga fungsi ini meminimalisir tingkat terjadinya kesalahan. Yang keempat, organizing atau fungsi pengorganisasian. Dalam fungsi ini, diharapkan pemimpin organisasi dapat merencanakan dan memberikan kebijakan yang efektif, sehingga membuat kinerja para sumber daya manusia juga menjadi lebih baik. Yang kelima, motivation. Motivation juga memiliki peran yang sangat besar. Dengan adanya motivasi, sumber daya manusia akan meningkat kinerjanya. Yang keenam, staffing atau fungsi pengawalan. Fungsi pengawalan sendiri berguna pada saat merekrut anggota yang baru dan berguna untuk membentuk suasana kerja yang nyaman. Yang ketujuh, time management. Dengan manajemen waktu diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang efektif dari para anggota-anggotanya. Teori manajemen. Yang pertama yaitu teori klasik. Pengertian yang paling tepat mengenai teori ini yaitu menekankan pada fungsi-fungsi manajemen. Yang kedua, teori perilaku. Lebih menekankan pada hubungan manusia, seperti bagaimana cara agar para pegawai melakukan pekerjaannya bisa efektif. Yang ketiga, yaitu teori perencanaan ilmiah. Teori ini menekankan pada ilmu matematika dan statistika dalam menentukan perencanaan. Yang keempat, yaitu analisis sistem. Teori ini menekankan pada analisis secara menyeluruh, seperti memperhitungkan faktor kesejahteraan, gaji, kesehatan, dan lain-lainnya. Perencanaan berdasarkan hasil, yaitu menekankan pada hasilnya dan rencananya tidak terlalu diperhatikan. Yang terakhir, perencanaan mutu, menekankan pada kualitas barang untuk kepuasan konsumen. Bidang manajemen. Ada manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengkoordinasi penggunaan suatu sumber daya. Alat sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya dana secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan atau menambahkan kegunaan barang atau jasa. Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam produksi adalah sebagai perencanaan produksi, sebagai pengorganisasian dalam produksi, sebagai penggerak dalam produksi, sebagai pengawasan dalam produksi. Yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran mencakup kegiatan mencapaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar efektif dan efisien. Penerapan fungsi manajemen dalam pemasaran yaitu sebagai perencanaan pemasaran. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang berhubungan dengan langkah atau mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk operasional dan bagaimana penggunaan dana serta pengawasannya. Sumber dana dapat diperoleh baik dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan dengan penggunaan dana yang ada. Yang selanjutnya, manajemen personalia. Manajemen personalia adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap personalia sehingga efektif dan efisien. Kegiatan manajemen personalia terdiri atas pengadaan pegawai. Kegiatan ini menyangkut penentuan tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas, analisis jabatan, dan proses seleksi. Yang terakhir, manajemen administrasi adalah cara mengajukan informasi mengenai administrasi atau akuntansi sedemikian rupa sehingga dapat membantu manajemen dalam menentukan garis-garis kebijaksanaan dan operasional perusahaan. Dalam manajemen administrasi atau akuntansi ada beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pencatatan data, pengelompokan data, dan pelaporan penafsiran data. Kesimpulan,
Manajemen adalah proses yang kompleks dan penting dalam pengelolaan organisasi. Dengan perencanaan yang baik, pengorganisasian yang efisien, pengendalian yang tepat, dan pengarahan yang efektif, manajemen membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran manajemen dalam mengoptimalkan sumber daya, mengatasi tantangan, meningkatkan produktivitas, dan membantu keputusan yang tepat menjadikannya elemen kunci dalam keberhasilan setiap organisasi di dunia yang terus berkembang ini. Mungkin itu tadi sedikit banyak penjelasan tentang konsep dasar manajemen. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.